semuanya, hai ketemu lagi sama aku. Apa kabar teman-teman? Hai, semoga semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Swahe swahe swahe. Buat teman-teman yang udah kirim ke rekening untuk privat reading, mohon maaf ya belum bisa terbacain semuanya. Semoga teman-teman bersabar, dan yang udah transfer pokoknya aku keep, nanti aku kabarin ya teman-teman ya. Sibuk banget bener-bener nggak sempet, ya ampun. Oke teman-teman, hari ini kita mau general reading mumpung sekarang malam bulan purnama yang begitu sangat kenceng banget kekuatannya ya. Mungkin teman-teman juga ada beberapa yang ngerasain jantungnya bener-bener ketekan banget ya, ada rasa sakit gitu di jantung, di dadanya ya. Silahkan bermeditasi, tarik napas ya, pernapasan perut supaya teman-teman bisa lega gitu, karena memang bener-bener nggak enak banget ya tekanannya di malam bulan purnama kali ini. Bener-bener uh bikin kita jadi kekuras energinya ya. Oke, tapi kalau yang sudah bermeditasi, berdoa, itu berangsur-angsur pulih ya, meminum air putih yang sudah didoakan oleh diri sendiri, terutama ya meminta keselamatan, karena walau bagaimanapun ya segala sesuatu yang ada di semesta ini semua akan berpengaruh kepada diri kita, termasuk pada emosi, pada mental kita ya, pada perilaku kita itu akan berdampak seperti itu ya. Buat teman-teman semuanya, yuk kita general reading buat seseorang yang kalian sayangi, yang suka seliweran di kepalamu, di hati kamu ya, yang membuat kamu selalu berdebar-debar, selalu bikin kangen gitu, yang selalu bikin sakit juga. Gimana kabarnya dia sekarang ya? Oke, semuanya silahkan ya, seperti biasa ya. Ritualnya, tarik nafas, lalu hembuskan sebanyak 3 kali, lalu sebutkan namanya di dalam hati 3 kali. Mari kita mulai dari sekarang. Oke teman-teman, aku sapel teman-teman, silahkan ikuti ritual yang tadi ya. Sedang apa dia saat ini? Sedang apa dia saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan tentang kamu? Oke, lanjut. Sedang apa dia hari ini? Wow. Ya. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi. Sedang apa dia hari ini? Oke, aku melihatnya seseorang yang kamu sayangin ini ya. Oke, rasanya nggak enak ya. Aduh, lagi-lagi kita ketariknya seseorang yang sudah mempunyai pasangan ya. Dia orang yang sudah punya pasangan teman-teman ya. Sedang apa dia malam ini? Dia sedang bercinta gitu ya. Dia sedang bercinta dengan pasangannya gitu saat ini. Iya, padahal dia lagi ruwet gitu, hatinya juga lagi panas, lagi terkerok-kerok ya, terasa perih gitu, juga dia lagi pusing, lagi banyak masalah, tetapi keinginan dia lagi, melakukan hubungan suami istri itu lagi kenceng banget ya, meskipun dia saat ini lagi ruwet, lagi banyak pikiran, tapi dia tetap melakukan hubungan tersebut. Dengan siapa? Dengan pasangan sahnya. Oh. Oke, di sini sikap dia kepada kamu ya dalam sebuah hubungan gitu, banyak sekali perselisihan ya. Sepertinya dia sama kamu sering bertengkar, sering beradu argumentasi, sedang juga memperdebatkan sesuatu masalah yang kecil-kecil, selalu jadi perdebatan, selalu jadi keributan ya di dalam komunikasi kamu sama dia ya. Di sini dia sayang sama kamu ya, tapi dia ruwet banget gitu, dan dia sekarang
juga banyak, walaupun dia sedang berhubungan intim dengan pasangannya, tapi dia pikirannya tertuju kepada kamu. Ya, untuk menghilangkan kekesalan di hati dia, kejengkelan di hati dia gitu, dia melakukan hubungan tersebut dengan pasangan sahnya ya. Oke, di sini perasaan dia memang sayang sama kamu, sayang banget gitu ya, tapi gimana gitu. Hati dia panas, marah ya. Mungkin dia lagi marahan sama kamu gara-gara memang sering banget terjadi apa ya, kesalahpahaman dalam sebuah komunikasi. Jadi kamu sama dia tuh ada aja ya diributin semua, semua diributin jadi membuat dia jadi kecewa gitu ya. Jadi kayak marah gitu. Kamu tidak mempercayai apa yang dia janjikan kepada kamu, apa yang dia omongin, tapi kamu nggak mempercayai apa yang pernah dia katakan sama kamu. Misalkan gini ya, "Oke, kamu, sudah punya pasangan," gitu ya. Di sini kan aku ceritain tentang ini ya, tentang si kartu ini. Dia kan sudah punya pasangan nih dan kamu juga, suka sama dia, tetap cinta gitu ya, meskipun dia sudah punya pasangan, sudah punya anak gitu. Terus kamu, apa ya, seperti diberikan cerita oleh dia begini katanya ya, "Aku tuh, sayang sama kamu, nggak ada orang lain lagi selain kamu." Nah, di sini kamu salah paham ya, gitu. Kamu ngerasa kamu dikhianati sama dia, karena apa? Karena kamu di sini terlihat ya banyak kelamunan juga di kamu, karena kamu melihat, mungkin di sosmednya dia melakukan atau memberikan, satu tulisan yang membuat kamu panas hati ya, yang membuat kamu jadi was-was dan gelisah terhadap apa yang dia post gitu, apa yang dia pernah omongin itu mungkin bisa juga dari sosmed, bisa juga dari orang lain yang menyampaikan kepada kamu. Orang lainnya siapa? Orang jauh yang dekat dengan dia, ternyata dia temenan sama kamu ya, seperti itu. Ada yang seperti itu teman-teman? Seperti kartu di sini. Nah, itu ya. Sedang apa dia saat ini ya? Dia sedang bercinta dengan pasangan sahnya. Lalu, bagaimanakah perasaannya dia saat ini kepada kamu? Oke, dia kepikiran kamu terus sih ya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dia banyak diem dan cuek sama kamu. Kenapa? Dia capek gitu ya ngobrol sama kamu, dia lelah ngobrol sama kamu, tapi perasaan dia sayang banget sama kamu gitu ya. Meskipun hubungan ini sangat sulit dijalani dan banyak sekali masalah ya yang timbul mungkin karena kecemburuan yang begitu dahsyat ya di kamu dan itu membuat kamu sering berprasangka, sering juga membuat kamu uring-uringan, sering marah sama dia, sehingga tiba-tiba dia begitu sangat marah dan emosi terhadap sikap dan perilaku yang sudah kamu berikan kepada dia ya. Tapi di sini dia ngelamunin kamu, kepikiran kamu, kok gitu ya, kamu kok baik banget gitu, dia sayang sama kamu. Tapi gimana ya? Karena kamu tuh selalu banyak salah paham, banyak fitnahan kamu sama dia membuat dia tuh jadi jengkel gitu ya. Sebenarnya dia pingin banget, komunikasi sama kamu gitu ya tentang hal-hal yang romantis tapi keburu kesel gitu. Mungkin aku juga membaca di kartunya, ternyata terjadi apa ya, hubungan antara dia dengan pasangan sahnya. Jadi sebenarnya dia pengen ngelakuinnya sama kamu, tapi karena di sini jaraknya jauh ya dan juga lagi marah gitu ya, akhirnya dia melampiaskannya pada pasangan sahnya, oke? Dan di sini, mungkin sikap dia banyak diam sama kamu ya, tapi dia mikirin kamu terus loh guys gitu ya. Pengen ngobrol sebenarnya tapi gimana, susah gitu ya. Ada banyak rintangan dan halangan yang, membuat kamu sama dia jauh saat ini dan sangat membuat dia tidak bisa dekat dengan kamu, yaitu adalah emosinya dia yang meledak-ledak ya, gitu. Jadi, dia punya kebiasaan marah yang cepat ya, dia punya sifat yang keras sehingga kalau kamu bicara yang menyinggung perasaannya sedikit aja langsung dia marah. Jadi, sebenarnya di kamu sendiri di sini sangat mencintai dia dan juga kamu begitu sangat, apa ya namanya ya, menghormati apa yang dia ini ya, yang dia omongin, apa yang dia kasih tahu ke kamu, kamu selalu ngehormatin lah gitu ya, kamu selalu menuruti apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan dan itu selalu membuat kamu menjadi, apa ya, menjadi satu
apa ya, kayak gini, kalau dia ngomong sesuatu ke kamu, nasehatin ke kamu, kamu tuh langsung, memperbaiki apa yang salah di kamu gitu. Jadi kamu orangnya tuh nurut sama dia, tapi di sini dia egois ya. Dia begitu sangat cepat marah, cepat curiga gitu ya. Dia tidak pernah mau dengar apa kata kamu gitu. Setiap kali kamu menasehati atau berkata-kata yang baik pun, dia cepet banget tersinggungnya. Meskipun kamu di sini ngomongnya udah pelan-pelan, udah slow, bener-bener perkataannya dicari-cari yang paling 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 baik gitu ya, supaya dia nggak tersinggung, nggak marah. Tapi apa yang terjadi, dia sering marah, dia sering tersinggung, akhirnya kamu selalu dihantam gitu ya sama ucapannya, selalu dikerasin gitu. Sebenarnya kamu juga males sih ya udah berhubungan sama dia gitu, udah capek gitu, udah lelah, udah letih, untuk ngobrol aja kamu sebenarnya udah nggak mau lagi. Tapi kenapa perasaan kamu tetap saja terkoneksi sama dia, ingat sama dia, kangen sama dia ya, kamu nggak bisa ngelupain dia. Ya itu dia, karena kamu sudah pernah melakukan hubungan seperti itu sehingga kamu tidak bisa lepas dari dia. Itu yang aku lihat di kartunya ya. Kamu sama dia pernah melakukan itu, dan kamu juga pernah, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah melakukan itu dan sudah berhubungan ya. Ada punya baby, dan babynya ini nih hampir digugurkan, mungkin juga sudah digugurin ya. Karena di sini nggak sempat dilahirkan, atau apa ya, masalah emosional yang tinggi membuat kamu mungkin agak banyak ruwet, banyak stres ya, banyak overthinking, sehingga tidak bisa menyelamatkan, apa apa yang ada di kamu gitu ya, yang menjadi buah hati, yang menjadi kebahagiaan kamu. Nah, di sini dia itu nggak bisa perhatian sama kamu ya, justru dia kayak seolah-olah menyalahkan kamu semuanya. Hati-hati teman-teman, ini envidia, ini contoh dari envidia. Dia selalu mau menang sendiri, selalu kamu yang disudutkan, selalu kamu yang disalahkan. Padahal memang kamu sebenarnya di sini sudah sangat baik sekali ya. Apapun yang dia omongin itu kamu selalu mendengarkan ya. Tapi dia selalu marah lagi dan marah lagi. Setiap perkataan kecil gitu ya selalu membuat dia marah gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena memang teman-teman, dia ini memang ada kekurangan di keuangan ya, sehingga membuat dia itu banyak sekali apa ya, sering ngadat gitu ya, sering banyak mengecewakan kamu, bahasanya juga tidak baik gitu ya, selalu banyak mengecewakan kamu gitu, selalu nggak pernah berkata baik-baik lah sama kamu, membuat kamu tuh kayak yang selalu disalahkan terus ya, nggak pernah bener gitu. Nah, di sini kamu sebenarnya udah kelelahan, udah keletihan ingin ninggalin dia, tapi apa daya, tak sampai gitu ya. Nggak bisa lepas dari dia, nggak bisa jauh dari dia. Nah, yang seperti apa yang aku katakan di awal tadi, karena memang kamu juga sudah melakukan hal demikian sehingga membuat kamu kayak ketagihan, kayak punya nafsu kamu juga tinggi banget sama dia ya. Jadi susah sekali kamu untuk menghindar atau berpisah dari dia. Sebenarnya dia tuh udah nggak baik banget, tapi kamu masih bersikeras ya mau sama dia. Sebenarnya kamu juga keras banget untuk bisa lepas dari dia, tapi lagi-lagi gitu ya, ingin ingin pergi dari dia tuh nggak bisa. Kamu selalu kembali ke dia, selalu kembali ke dia, meskipun berkali-kali, beribu-ribu kali kamu disakiti, dikerasi ya, kamu tuh nggak kapok gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kok kenapa bisa begini, Mas Madasari? Ada apa dengan saya gitu? Ada apa? Kenapa saya selalu kembali dan selalu lemah? Kenapa selalu sedih, mengalah dan tunduk kepada dia? Sekali lagi teman-teman, seseorang yang belum melakukan pernikahan ya, dia melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan tersebut, itu ada candu ya. Itu selalu dibumbui oleh sesuatu yang nikmat, yang indah, oleh setan ya. Jadi si setan itu selalu memberikan rasa kenikmatan, rasa kebahagiaan, kecanduan, itu bukan dari cintanya dia ke kamu atau kamu mencintai dia, tapi adalah bumbu-bumbu setan-setan yang selalu mempengaruhi kita sebagai manusia gitu, untuk melakukan kesalahan-kesalahan dan terus berulang-ulang kali, sehingga dia menikmati tertawa-tawa gitu melihat penderitaan kamu. Padahal kamu di sini sudah sangat menderita, sangat sakit, sangat depresi istilahnya, udah seperti itu ya, karena memang tak sanggup lagi untuk keluar dari masalah ini ya, berkali-kali menjauh, tapi beribu-ribu kali pun kamu selalu kangen sama dia ya, sehingga kamu benar-benar merasakan panas di hati ya, perih di hati, di dada kamu benar-benar gelisah banget. Sehari saja atau setengah jam saja tidak ada chat atau tidak ada telepon, itu akibat dari apa teman-teman ya? Dari hubungan yang tidak baik seperti ini gitu. Jadi teman-teman cobalah untuk banyak membaca, cobalah untuk sharing sama beberapa orang yang paham ya, ataupun kalau orang-orang yang benar-benar sudah bucin seperti ini akan susah banget buat dikasih informasi, buat dikasih arahan ya, karena memang
memang pandangannya, kupingnya, matanya, hatinya hanya tertuju kepada kekasihnya saja ya. Tidak bisa kami-kami atau orang-orang yang bisa membantu Anda untuk keluar itu memberitahu A, B, C gitu, nggak mungkin diikutin, lagi-lagi disangka, lagi-lagi selalu saja kami disalahkan. Misalkan nih baca tarot, kita sudah bilang itu orang seperti ini, itu orang seperti itu, tapi tetap disangkal, akhirnya bertengkar ya. Oke, kita di sini mengalah ya, mengalah maunya Anda apa, maunya teman-teman apa, oke kita sabar, oke kita bantu, ada jalan nggak, untuk ngedeket, tapi tetap aja teman-teman ya, dia sudah punya pasangan, dia akan kembali pada pasangannya. Meskipun mereka sebagai pasangan tidak bahagia, banyak konflik, banyak keributan, banyak cekcok di antara keluarga di sana, ya. Tetapi dengan kamu itu lebih parah. Dia tidak menghargai kamu, dia tidak memberikan waktu untuk kamu disakiti ya. Kamu diberikan iming-iming keindahan, janji-janji manis, namun apa yang kamu dapatkan gitu? Kegelisahan, panas hati, cemburu, buta ya. Meskipun kamu tahu gitu ya, kamu adalah orang yang paling dia cintai, tapi dia tetap saja melakukan hubungan dengan pasangan sahnya gitu ya. Harusnya dia menghubungi kamu dong. Kamu kan lagi bertengkar sama dia, yang ya enggak? Justru dia malah melakukan sesuatu itu dengan si pasangan sahnya. Coba, apa tidak berkhianat dengan kamu? Harusnya diselesaikan dulu dengan kamu, baru dia melakukan mungkin kewajibannya dengan pasangan sahnya gitu ya. Tapi ini enggak ya. Jadi dia kesel, terus dia ngelakuin itu dengan pasangan sahnya. Buat teman-teman yang tersinggung dengan cerita rintik hari ini, mohon maaf ya, aku tidak menyinggung siapapun di sini. Kalau ada yang tersinggung, aku mohon maaf. Ini hanya sebuah cerita lintrik saja, bukan sebuah ramalan, hanya membaca gambaran saja dari kartu-kartu yang sudah aku tebar. Buat teman-teman yang merasa aku seperti kayak menzolimi perasaan teman-teman ya, mohon maaf ya. Sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menyakiti perasaan teman-teman, menyinggungnya, tidak sama sekali ke arah sana, tidak sama sekali seperti itu. Yang jelas saya menyampaikan sesuai dengan kenyataan bahwasanya setiap hubungan yang belum melakukan pernikahan pasti akan mendapatkan dampak yang seperti ini. Akan sulit sekali untuk putus bahkan berpisah. Lalu apa? Bagaimana caranya? Hanya berserah diri pada Tuhan, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, melepasnya, ikuti ruatan seperti mungkin teman-teman sering dengar ya dari beberapa video-video teman-teman yang lain gitu ya. Ada yang mengajarkan bagaimana cara membuka aura diri yang sudah sangat gelap ya, tertekan karena cinta buta ya, karena cinta yang dihianati. Mandi air garam selama 42 hari, bagaimana ritualnya, bacaan dengan keyakinan teman-teman ya, bagaimana teman-teman bisa memperoleh kesembuhan itu karena keyakinan teman-teman juga dalam melakukan proses pembersihan diri ya. Jadi teman-teman semuanya tidak boleh menyalahkan diri sendiri ya, karena semua ini terjadi memang sudah takdir ilahi. Kita berjumpa dengan setiap masalah ini, semuanya sekali lagi untuk pendewasaan diri kita di dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan banyak menyalahkan diri sendiri ya. Terima kasih kalau dikasih masalah seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada masalah ini, teman-teman gak akan tahu bagaimana rasanya dihianati, bagaimana rasanya dicuekin, bagaimana rasanya diduakan dan dihianati sampai bertubi-tubi ya teman-teman semuanya. Untuk kita sadar diri agar kita selalu mawas diri ya, hargai diri sendiri, sayangi diri sendiri, karena diri kita ini mahal ya. Tuhan memberikan kita sempurna secara lahir batin. Kita diberikan insting, diberikan batin yang kuat gitu ya, kalau kita mau mengobatinya dengan cara kita ikhlaskan, lepaskan apa yang menjadi kegelisahan, kegalauan selama ini ya. Semoga semuanya akan tergantikan dengan yang lebih baik. Tuhan selalu mempersiapkan pada siapapun jodohnya di dalam dunia ini. Teman-teman semuanya percaya enggak? Orang yang buta sekalipun, yang tidak bisa melihat gitu ya, dia diberikan pasangan. Orang yang tubuhnya mungkin tidak sempurna, tapi memang Tuhan ya sudah berjanji setiap orang atau setiap manusia, setiap makhluk yang ada di bumi ini akan ada jodohnya ya, baik cepat ataupun lambat. Seperti itu ya, semua tergantung pada pribadi kita, pada perilaku kita, dan bagaimana kita memperlakukan diri kita gitu ya. Kalau kita memperlakukan diri kita dengan baik, maka Tuhan akan mendekatkan kita dengan jodoh yang
ya begitu sangat mudah, begitu sangat cepat prosesnya dan selalu diberikan, apa ya namanya, kemudahan dalam mencapai impian gitu ya, seperti mudah untuk menikah atau mungkin kalau lama gitu ya, bukan berarti Tuhan membenci, tidak, bukan seperti itu ya. Karena setiap manusia yang ada di bumi ini ya, rezekinya itu tergantung waktunya ya, sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Jadi kalau minta diramalin apakah saya ke depannya akan kaya raya, aku bilang memang akan kaya raya, tapi waktunya memang belum saatnya saat ini gitu ya. Misalkan 3 bulan lagi atau kalau misalnya 6 bulan lagi. Kita-kita di sini bisa memprediksikannya kan bisa, cuman sedikit saja yang diketahui tapi bukan ramalan ya teman-temannya, hanya prediksi. Aku di sini tidak membicarakan aku bisa meramal dengan jitu atau apa, tapi hanya prediksi saja ya. Karena saya juga tidak berani apapun yang sudah terjadi nanti ya di belakang itu adalah sebagai pelajaran buat kita agar kita bisa mawas diri ke depannya, dan apapun yang akan terjadi di depan nanti itu masih rahasia yang maha suci yang menciptakan kita, yang masih tersimpan rapat ya belum bisa terbaca oleh siapapun ya. Kalau kalian selalu membaca bagaimana ke depan, nanti gimana, nanti begitu, nanti begini ya, itu gambaran prediksi dari kartu, tapi kita aminkan kalau itu baik, jadikan afirmasi ya agar menjadi kenyataannya. Jangan sampai lupa nih yang paling penting, ucapkan sesuatu yang baik-baik meskipun dalam keadaan marah, jangan terpancing. Karena orang marah-marah itu, orang yang suka ngegas itu nggak hebat teman-teman, enggak sama sekali, tapi justru memancing kita untuk mendekatkan diri kita kepada sifat iblis ya. Akhirnya kita apa? Jadi sombong, jadi ngerasa kita angkuh, bisa menjatuhkan semua lawan kita dengan amarah. Enggak, padahal karma yang kita kumpulkan begitu sangat banyak nanti di depan nanti, dan itu sangat menyakitkan. Sudahlah ya teman-teman ya. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu egois ya. Setiap manusia diberikan ujiannya, diberikan banyak pengalaman hidupnya. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mengenal Tuhan lebih dekat ya. Tidak lain dan tidak bukan agar kamu sejatinya bisa mengenal Tuhanmu, jadi kamu tidak sembarangan dalam di kehidupan ini. Paham nggak sih apa yang aku omongin? Aku kadang kalau ngomong kayak gini kayak orang ngantuk tidur gitu ya, tapi yang diomongin apa nggak ngerti. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf ya kalau ada yang tersinggung. Pokoknya aku minta maaf banget, dibukain ya pintu maafnya ya. Jangan sampai aku dikiranya jadi tukang sihir, tidak ya. Oke, kita lihat zodiaknya siapa aja yang ada di cerita malam ini. Oke, sedang apa dia hari ini, apa kabarnya, dan gitu ya, apakah dia memikirkan kamu. Di sini ada the fool ya, dia lagi nggak mikirin kamu. Dia lagi membebaskan dirinya, habis bersenang-senang gitu ya, jadi dia tidak memikirkan kamu. Lalu ada teman-teman, di sini ada King of Pentacles. Lebih konsentrasi dia ya di keuangan ya. Saat ini jadi fokusnya dia mungkin karena ada slack sama teman-teman. Jadi dia kayak menepis pikiran kalau teman-teman ada di hatinya ya. Walaupun memang aku akui ya dari gambarnya sendiri memang dia ngerasa terkenang ya, terkenang dirimu, bagaimana kamu bicara, bagaimana kamu memeluk, dia ingat semuanya, tapi dia abaikan gitu ya, dengan memfokuskan diri kepada keuangannya dia gitu ya, apa yang menjadi keinginannya dia, padahal di hati dia nggak bisa ngelupain teman-teman, serius ini ya, aku nggak bohong, dia menginginkan sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama, dia sedang mengenang itu gitu ya. Di sini Four of Swords, dimana sebenarnya dia tuh capek gitu ya, capek dengan kamu juga lelah banget sama dia lelah karena ribut terus sama kamu juga lelah ya, selalu menuntut dia tapi tidak ada hasil gitu ya. Perlawanan-perlawanan yang kamu lakukan ke dia itu benar-benar membuat kamu jadi lelah secara fisik dan batin, tapi kamu belum tumbang ya, masih tetap berdiri meskipun sebenarnya kamu harus istirahat dulu supaya kamu nggak sakit gitu loh. Meskipun kamu di sini ngerasa kamu itu kuat dan hebat ya, bisa ngalahin dia, walau bagaimanapun mental harus dijaga. Jangan sampai sembarangan gitu loh kita ngomong karena kita sok jagoan nantangin orang, jangan ya, karena itu kita menarik energi negatif,
energi hitam, yang mana nanti yang datang bukannya hal-hal yang positif, tapi mendatangkan hal-hal yang selalu berkaitan dengan pertengkaran. Jangan seperti itu teman-teman ya, meskipun teman-teman ini orangnya cantik, ganteng, pinter, kaya raya gitu ya, jago ngomong, perhatikan ucapan aja, karena di ucapan itu banyak sekali tuah-tuahnya gitu ya, ada energinya gitu. Jangan sembarangan ngomong, karena itu akan kembali ke diri kita ya. Jaga, sayangi tubuh kita, jangan berucap yang tidak-tidak kepada orang lain ya. Kalaupun ada orang yang, "Ih, itu mah istri ketiga, ih, itu mah hubungan ketiga." Iya, jangan ngomong seperti itu ya teman-teman ya. Nggak perlu diomongin, karena itu memang jadi takdirnya dia juga nggak pernah mau menginginkan jadi seperti itu gitu, tapi Tuhan memberikan rasa itu gitu ke dia, tapi dia tidak bisa mengolahnya, akhirnya salah jalan ya. Gitu teman-teman, gimana dia? Ya, dia masih kangen sama kamu, dia teringat sama kamu terus ya. Dia ada sih keinginan buat ngechat teman-teman, cuman dia seperti banyak pikiran gitu ya, kayak meluangkan kangennya itu dengan menyingkirkan perasaan-perasaan itu, tapi dia memfokuskan dengan hal yang lain yang dia inginkan lah saat ini, apa yaitu tentang finansialnya dia dan hubungan dia dengan pasangan sahnya gitu, seperti kayak taktiknya dia untuk ngedeketin pasangan sahnya gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, ketahuilah kalau memang benar-benar hubungan kamu dan dia sedang tidak baik-baik saja ya, teman-teman juga harus banyak ingat sama diri sendiri ya, kenapa sering banyak kegagalan di dalam kehidupan ini, di dalam cita-cita atau dalam berkarir ataupun di dalam bercintaan. Teman-teman jangan lupa ya, kita hidup di dunia ini kan nggak sendirian ya, ada orang lain gitu, dimana orang lain tuh kadang memandang kita, ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini kadang melakukan hal-hal yang negatif ya, magic gitu ya, sesuatu yang berbau horor, sihir gitu ya. Jangan pernah lepas dengan yang namanya ibadah gitu ya. Jangan pernah lepas dengan ruatan yang aku kasih tahu tadi di awal ya. Dengan mandi air garam, mungkin yang sederhana-sederhana seperti itu bisa menghilangkan, mengikis gitu ya, mengurangi energi itu kuat di tubuh kita ya, bisa lepas sedikit demi sedikit, akan lancar dan membuka aura kita menjadi terang gitu ya. Itu percaya nggak percaya, memang begitulah garam dapur berfungsi. Atau beli garam krosok yang kasar itu juga lebih bagus, dibacain doa dulu sebelum ditaruh di air, dan banyak-banyak, segenggam aja tapi didoain gitu ya. Teman-teman sadar nggak? Sadar pasti ya, kenapa kok saya begini? Itu ada hal yang tidak kita ketahui karena kita terlalu awam, bahkan cuek, atau mungkin logika kita yang main, bukan perasaan atau bukan insting batin kita. Nah, ternyata ada yang isengin kita gitu, tapi kita nggak sadar gitu ya. Kita nggak menaruh hal-hal negatif di pikiran kita tentang sihir. Tapi teman-teman mesti waspada ya. Bagaimana, makanya jangan lepas dari segala sesuatu yang disakralkan di dalam kehidupan agama. Misalkan gini, kalau orang muslim mau kayak mandi wajib gitu ya, duhanya, hajatnya, oke lah, itu nggak bisa dilakukan karena sibuk. Jangan lupa ini ya, seminggu sekali mengaji ayat-ayat yang kuat, yang punya kekuatan besar gitu. Itu yang sering digunakan untuk melindungi diri. Atau kalau mungkin yang Hindu ya, tidak lupa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Hyang Widi Wasa ya. Kita percaya pada apapun yang ada di tubuh kita, semua adalah sebenarnya ujian untuk kedewasaan kita, agar kita lebih ingat dan lebih dekat dengan Tuhan kita, bahwa Tuhan tidak menciptakan kita aja sebagai manusia, tapi juga hal-hal yang di luar dari kita ya. Ada dunia, ada tanaman, ada pohon, ada demit. Ternyata demit ini digunakan untuk sihir ya, oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan ilmu, tapi ilmunya lebih ke tidak baik. Jadi teman-teman jangan sampai lengah gitu loh ya. Jangan ngerasa pede kalau hidup kita ini nggak ada seseorang yang benci. Jangan kepedean. Oke, ada Six of Cups yang artinya adalah ya, dia selalu kangen kamu sih, cuman sekedar kangen aja, inget-inget gitu saat mungkin sedang deket, sedang melakukan hubungan apa, dia inget-inget soal itu. Tapi sekali lagi ya, di sini dia fokus untuk pekerjaannya dan dia mulai ingin sama-sama melupakan kamu ya. Sebenarnya yang paling besar energi ingin melupakannya adalah kamu, tapi di sini terhambat oleh kenangan. Oke, bagaimana menyembuhkannya? Seperti di awal aku bilang ya, jangan dilamunin. Oke, yang sudah terjadi jangan dilamunin, ikhlaskan. Itu rezeki buat dia, juga rezeki buat kamu.
Oke, di sini ada Knight of Pentacles yang artinya kalian sama-sama masih saling membutuhkan, sama-sama tidak bisa kehilangan, tapi untuk saat ini hanya bisa diam dan saling cuek-cuekan ya. Ada Ace of Swords yang dimana pikiran dia memang sangat tajam ya, memikirkan hal-hal negatif tentang kamu. Dia selalu berpikir kamu jelek, kamu berpikir buruk terhadap dia, padahal sebaliknya ya, kamu justru yang diprasangkakan itu adalah dia, bukan kamu ya. Dia menganggap kamu begini jahat, kamu tajam mulutnya, atau kamu banyak sekali tuntutan, padahal dia ya gitu. Jadi kebalikannya ada di dia tapi dia tidak mengakuinya. Oke, ada Knight of Cups yang artinya memang dia masih sayang sama kamu ya teman-teman ya. Cuman saat ini memang lagi kesel, jadi jarak antara kamu dan dia saat ini begitu jauh ya, karena pertengkaran, saling emosi, jadinya berasa jauh hatinya ya. Tapi secara perasaannya dia masih mencintai kamu, menginginkan kamu. Tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini sedang bertengkar, cuek-cuekan, diam-diaman, dingin ya, pura-pura tidak butuh, padahal dalam hatinya juga masih menginginkan, bahkan masih sering menghayal tentang sesuatu yang pernah kalian lakukan bersama ya teman-teman semuanya. Di sini ada zodiak Aquarius, Taurus, Libra, Capricorn, Gemini, Pisces ya. Pisces gitu. Capricorn lagi, ada Aries, ada Leo, ada Libra dan Scorpio, dan satu lagi ada Aquarius ya. Teman-teman semua, energi Aquarius dan Capricorn lagi gede ya. Orang-orang yang cuek-cuek nyuekin kamu gitu. Ya, orang-orang itu bagaimana? Apakah harus diberi pelajaran? Tidak perlu diberikan pelajaran teman-teman, karena semuanya akan ada waktunya. Karma itu jalan. Jadi kita tetap bersabar. Kenapa di video aku selalu bawa karma terus? Tapi memang seperti itu, karena di keyakinan saya sebagai seorang manusia bahwa karma itu benar-benar tinggi dan besar energinya, dan itu terus menyelimuti manusia ya. Kadang manusia itu terlalu enjoy dengan apa yang dia lakukan sehingga dia tidak sadar dia telah diselimuti oleh karma buruknya sendiri gitu. Tapi dia enggan sadar. Karena apa? Karena tidak punya pengetahuan tentang karma ya. Makanya kenapa kesedihan, kesusahan, penderitaan selalu tetap melingkari diri kita, karena kita lupa pernah berbuat apa dan kita tidak memperbaiki perbuatan tersebut. Jadi kita tidak pernah keluar dari masalah yang sama dan selalu mengalami masalah yang sama. Buat teman-temanku semuanya yang sudah dengar video ini ya, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Jangan bersedih hati ya, setiap manusia kan semuanya ada ujiannya. Jadi tidak perlu saling berburuk sangka sama orang lain, bahwa orang lain lebih bahagia dari kamu. Enggak juga gitu loh. Semua ada pada porsinya masing-masing guys. Jangan terlalu menganggap dirimu hina ya, karena tidak semua ujian itu buruk untuk kita, tapi di dalamnya ada banyak hikmah dan pelajaran semesta yang diberikan agar kita lebih mawas diri dan berterima kasih kepada Tuhan untuk hidup dan kesehatan yang kita punya. Oke, teman-teman, di sini ada huruf GBLF ya, GBLFETINARXDOW M ya. Itu M apa W sih? Oke, Q, C, dan Y. Ntar ya, aku lihat dulu deh, ini W apa M ya? Oke, W. Selamat untuk inisial M, nggak ada di sini. Dan teman-teman semuanya semoga sehat selalu. Jangan lupa banyak berdoa ya teman-teman. Dan aku doakan teman-teman semuanya dimurahkan rezekinya, dimudahkan dalam mencari jodoh, dan dilepaskan dari segala beban derita perasaan di dalam hatinya. Ya, semoga bahagia senantiasa menyelimuti teman-teman. Jangan lupa hari ini malam bulan purnama lagi kenceng banget ya. Berdoalah sesuai dengan keyakinan dan harus yakin dengan doa yang disampaikan. Terima kasih banyak dan bye-bye. Sampai jumpa lagi teman-teman.